Presiden Prabowo turun tangan terkait penemuan pagar misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Prabowo lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar misterius yang belum jelas siapa pemiliknya itu. Pagar misterius itu diketahui membentang seluas 16 km atau setara dengan luas 6 kecamatan di Tangerang. Aguan makin semena-mena, diduga pagari Laut Tangerang hingga 30 km. Stop PSN Pik 2 ya. Saya bacakan, ada pagar laut di Kabupaten Tangerang yang membentang 30,16 km, melewati 6 kecamatan. Diduga pihak Agung Sedayu Group yang memasang pagar berbahan bambu tersebut dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional PSN Pik 2. Gila. Kira-kira beberapa bulan lalu ada berapa lembaga negara, instansi negara, Bakamla, PKP ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang melakukan sidak menemukan 23,3 km laut dipagari, sekarang sudah 30,16 km, berarti proses pemagaran terus berlangsung. Dan pada waktu itu sampai hari ini pun tidak ada pihak yang bisa menyebut ini siapa pelakunya. Luar biasa ya, dahsyatnya ya. Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya hal ini sudah diadukan sejak Agustus 2024. Ya, paling nggak sudah 5 bulan dari sekarang. Tapi pemerintah seolah tak punya taji untuk menyelesaikannya. Bahkan mengaku tidak tahu siapa dalang pemasangan pagar tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susianti mengatakan saat dilaporkan warga, pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km. Ya, dia menyebut saat dilaporkan Agustus itu sudah terjunkan tim dan pagar waktu itu masih 7 km. Sekarang sudah 30,16 km. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Berarti memang Aguan dengan piknya ini tak tersentuh hukum, bebas melanggar hukum, bebas melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak bisa tidak. Ini disebut negara dalam negara. Jadi seperti kata saya itu terbukti bahwa dia berkali-kali datang ke sana, menelusuri sungai, laut dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa laut telah dipagari dan sungai-sungai telah ditimbun, ya. Dan ini ditemukan oleh Ombudsman. Jadi buat teman-teman atau baik kalian siapapun yang menuduh saya menggunakan hoax dan sebagainya, saran saya pertama kalian bertobat pada Allah SWT. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kembali tanggal 7 hari Selasa 7 Januari 2025 hari Selasa di tempat Hotel Syahid dalam acara yang digagas oleh Saganda Nenggolan dan Jumur Hidayat. Dihadiri sebagai keynote speaker adalah Sufmi Dasko Ahmad, ya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra. Dan dalam pidatonya dia mengatakan dalam keynote speech-nya dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi PSN, ya. Dan kita tunggu ya, karena seperti kata siapa ketika saya bertanya apakah ini bisa menjadi lonceng kematian bagi Aguan dan gerombolannya, ya secara verbal iya, tapi tetap itu hanya sampai pidato belaka, omong-omong belaka sebelum menjadi tindakan eksekutif, ya, yang mengeksekusi dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Kemarin di lokasi aksi juga ada seorang senior, aktivis sangat senior, usianya sudah hampir 80, ngomong sama saya, ini persoalan nggak ribet-ribet amat, ini gampang, tinggal cuma perlu tanda tangan satu orang untuk menghentikan ini. Saya langsung paham, keterangan Prabowo ya Bang? Iya, tendangan Prabowo, itulah masalahnya Bang Prabowo tidak kunjung menandatangani, ya. Dan teman-teman sekalian, memang apapun yang kita lakukan, ya, kayak kemarin aksi, mungkin kemarin itu aksi termasuk aksi besar di Tangerang, ya, mungkin ya, sehingga ketika kami long march, coba kita kira 300 meter dari lokasi kumpul di makam Keramat Panjang ke lokasi Taksim, itu kita pakai mobil komando dengan suara yang cukup menggelegar sehingga rakyat keluar berbaris di kanan kiri jalan untuk menonton kami. Dan itu pun masih diganggu oleh preman-preman yang tidak dilakukan tindakan apapun oleh kepolisian.
ya. Jadi memang nggak bisa rakyat hanya bisa berusaha semampunya, tetap keputusan ada di tangan Prabowo Subianto. Laut sudah dipagari, sungai sudah ditimbun, dan NKRI sudah menjadi milik Aguan. Begitu ya. Tinggal sekarang teman-teman semua, khususnya warga Banten, Tangerang, apakah rela hal ini terjadi? Kalau saya tidak rela, makanya kami melawan. Kok bisa ada pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua ngaku nggak tahu tentang siapa pemiliknya dan kenapa struktur ini dibangun. Penasaran? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin semua fakta yang sejauh ini udah terkumpul. Saya mau bicara tentang pagar laut 30 km, buat apa dan siapa yang punya. Ternyata pagar laut ini udah dilihat sama warga sejak Agustus 2024. Struktur pagarnya disebut mirip labirin, terbuat dari bambu, tingginya 6 meter, di bawahnya dikasih pemberat berupa karung pasir dan membentang sepanjang 30,16 km sepanjang pesisir 16 desa. Setelah dapat laporan warga, di Agustus tahun lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten udah investigasi 4 kali bareng TNI AL, Polresta Tangerang, sampai Satpol PP. Tapi sampai sekarang masih nggak jelas siapa yang punya. Sejauh ini, pagar ini diduga nggak punya izin karena di Rabu 8 Januari, Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, aku belum tahu soal pagar ini. Diduga juga pagar ini dipasang malam-malam, diam-diam tanpa ketahuan warga. Menurut pihak Ombudsman Banten, mereka yang bantu masang dikasih imbalan 100.000. Masalahnya ada lebih dari 3.000 nelayan yang mata pencariannya terganggu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, banyak spekulasi kalau ini buat reklamasi lah, pembangunan lah. Kalau emang iya dan nyatanya udah berizin, apakah pemerintah punya kewajiban buat segera kasih tahu ke masyarakat? Dan kenapa juga gak sosialisasi dari awal? Anehnya juga kalau sejak bulan Agustus gak ditemukan izinnya, kenapa gak segera dibongkar? Kenapa dibiarin sampai 30 km? Lagi-lagi apa? Nelayan dan rakyat kecil yang jadi korbannya. Coba deh, yang ngerasa punya pagar laut ini, Anda utang penjelasan sama kita semua. Presiden Prabowo turun tangan terkait penemuan pagar misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Prabowo lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar misterius yang belum jelas siapa pemiliknya itu. Pagar misterius itu diketahui membentang seluas 30-16 km atau setara dengan luas 6 kecamatan di Tangerang. Terima kasih teman-teman semuanya, teman wartawan. Di pagar bambu tersebut. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa, tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Iya. Akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini udah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan langkah solutif, langkah konkret dengan memerintahkan jajaran menteri yang terkait dan juga TNI Angkatan Laut untuk segera menyegel, sebab ini tentu sudah sangat mengganggu, terutama mengganggu mata pencaharian dari para nelayan yang ada di daerah tersebut. Nah, bagaimana pendapat sahabat Garsida? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten ini menarik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.